ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin kiram, para habaib dan juga hadirin jamaah majlis Ratibul Haddad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, di mana di malam hari ini Allah melimpahkan nikmat sehat wal afiyah. Allah muliakan kita bersama dengan nikmat yang agung, yakni taufiknya, hidayah serta inayahnya, sehingga berkat itu semua di malam hari ini kita bisa bersama-sama duduk di suatu majlis yang mulia, majlis yang merupakan daripada warisan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita berzikir kepada Allah, bersama-sama kita belajar untuk semakin mengenal daripada apa yang diajarkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan keberkahan majlis yang mulia ini, dengan keberkahan bacaan ratib yang telah kita baca, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dan mengampuni daripada keluarga-keluarga kita sekalian. Dan semoga dengan keberkahan bacaan Ratibul Haddad pula Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala apa yang menjadi hajat-hajat kita dan semua hajat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahibus syafa'ah, pemilik syafaatul uzma, yang berkat perjuangan beliau kita mengenal daripada agama Allah, agama Islam, agama yang akan membawa kita kepada keselamatan hakiki dunia sampai akhirat di saat kita benar-benar menjalankan apa yang menjadi ajarannya. Juga limpahan salawat salam senantiasa tercurah limpah atas seluruh keluarga beliau yang suci, para sahabat yang mulia, dan begitu ila akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin, masih di dalam bab as-sabr 'alal bala wasyiddah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alina min barakatihi fid dharain amin. Qala hadatsana Abu Ja'far rahimahullahu ta'ala hadatsana Abu Nasr bin Muhammad bin Nasriyah حدثنا أبو شهاب معمر بن محمد حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا بشر بن زياد عن الأعمش وخطاب وعن باس ونحو من 50 شيخا كلهم يسندون هذا الحديث إلى أمير المؤمنين علي رضي الله وجهه كرم الله وجهه أنه قال أيها الناس احفظوا عني 5 احفظوا عني 2 وواحدة ألا لا تخافن أحد منكم إلا ذنبه ولا يرجو إلا ربه ولا يستحي منكم أحد إذا لم يعلم أن يتعلم ولا يستحي أحد منكم إن سئل وهو لا يعلم أن يقول لا أعلم واعلموا أن الصبر من الأمور بمنزلة الرأس من الجسد فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور. Dari
muallif menyebutkan sanadnya dari Abu Ja'far ke atas yang semua bersambung kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Suatu ketika beliau pernah mengatakan, berpesan, wahai manusia, jagalah oleh kalian dariku ini 5 perkara. Ihfad, hafalkan, bukan sekedar dihafalin maksudnya amalin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hakikat ihfad, menjaga, menghafal, itu bukan hanya sekedar hafalan lisan, tapi juga bentuk pengamalan daripada setiap wasiat yang beliau wasiatkan ini. Jagalah dariku 2 hal, kemudian 1, 2 dan 1. Yang pertama, janganlah benar-benar kalian takut salah seorang di antara kalian kecuali akan dosanya. Kita hidup di dunia, kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut. Akan tetapi ketakutan kita yang sebenarnya, yang seharusnya kita takutkan, itu adalah dosa kita. Ada orang yang takut, khawatir tentang masa depannya kayak apa nanti. Ada orang yang kadang-kadang takut memikirkan keadaan yang belum terjadi. Ini ketakutan, kekhawatiran. Maka tidak ada sesuatu yang pantas kita takutkan. Kenapa? Karena urusan duniawi mah semuanya sudah diatur Allah. Semua tidak akan berjalan kecuali apa yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ikhtiar, selebihnya pasrah kepada Allah. Tapi yang satu ini, yang penting dan yang patut kita takutkan apa? Urusan dosa. Karena ini adalah sebab musibah yang paling besar yang menjadi sebab seseorang itu tertimpa daripada segala permasalahan di dunia, dan juga mara bahaya yang agung ketika ia kembali kepada Allah ketika dosa itu belum terselesaikan. Nah, dosa ini sumber petaka. Apa diantaranya? Kata Rasulullah, kerasnya hati seseorang itu disebabkan karena banyaknya dosa yang ia perbuat. Jadi qaswatul qalb bikasratil dzunub. Jadi kerasnya hati itu disebabkan karena banyaknya dosa. Kadang-kadang seseorang kalau semakin banyak melakukan dosa, kehidupannya tidak akan merasa tenang. Ia akan selalu bingung pikirannya, hatinya kosong. Akhirnya apa? Dia merasa galau tanpa tahu sebabnya. Kenapa? Rasa sumpah gitu. Sebabnya? Karena ada sebabnya. Nah, ketahuilah, sebab kesumpahan yang datang tanpa tahu, maka itu adalah sebab dosa yang kita kerjakan. Maka perbanyak istighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di antaranya sebab daripada dosa yang kita kerjakan, kata Rasulullah, innal abda la yuhramur rizq bidzanbi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba itu akan terhalang daripada rizkinya disebabkan karena dosa yang ia kerjakan. Karena ada orang kadang gagal terus usaha, ya, itu. Ketahuilah, salah satu sempitnya rizki, sangat sulit, nah, beuyuhan hidupnya, itu salah satu sebabnya adalah dosa yang menimpa seseorang, yang dikerjakan oleh seseorang tersebut. Makanya kita pikirkan, jangan yang dipikir cuma sekedar apa yang salah dari usaha saya, tapi juga apa yang salah dari perbuatan saya. Ini penting. Sehingga apa? Di antara solusi di dalam kehidupan ini apa? Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antaranya. Nah. Kemudian apa? Dosa itu bisa menjadi karat yang menjadikan hati seseorang itu keras. Nah, hatinya akan keras, akan tertutup sehingganya susah untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Bang, hidayah ada kalanya datang. Cuman kita ini disuruh, diperintah untuk apa?
senantiasa menghadang, mengambil bagian daripada nafahat yang setiap hari Allah limpahkan kepada kita. Nah, ketika seseorang berpaling dari itu dengan bermaksiat, maka ia akan terhalang daripada pemberian Allah ini. Akhirnya ia akan jauh daripada pemberian batin. Paham ya? Pemberian batin. Yang ini pemberian khusus. Nah, akhirnya sebab berkaratnya hati tak lain adalah disebabkan apa? Banyaknya dosa yang dikerjakan seseorang. Ini. Dan bila dosa belum terselesaikan, belum diampuni Allah Subhanahu wa taala, dosa ini akan dibersihkan oleh Allah di akhirat. Nah, uyuh lagi itu. Kenapa? Karena tidak ada tempat pembersihan kecuali dengan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam nerakanya Allah. Menurut kadar tadi itu. Innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapa orang yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi orang tersebut disediakan neraka jahanam, kata Allah, yang mana dia tidak hidup di dalamnya, tidak mati di dalamnya, dan tidak hidup. Surga tidak hidup, tidak mati, Pak. Ya. Dan ketahuilah, ini kita teliti diri kita masing-masing. Ketika kita meremehkan dosa, maka dikhawatirkan ada bagian kemunafikan di hati kita. Seorang mukmin ia merasa dosa itu seperti gunung di atasnya yang akan jatuh, akan menimpa dirinya. Ketakutan akhirnya, ya Allah. Kalau ingat dosanya, ya Allah, kenapa Allah menggawain kayak itu? Astagfirullahaladzim. Ia khawatir. Ini kalau sampai enggak dia mengampuni Allah, selesai, uyuham. Ya, itu orang mukmin. Tapi kalau orang munafik, dosa itu bagaikan lalat yang hinggap di hidungnya. Gitu. Jadi dosa itu yang sudah lalu, tanpa ada penyesalan sedikit pun daripada perbuatan yang pernah ia kerjakan. Nah, ini dosa. Dosa ini menjadi sumber daripada apa? Kesusahan seseorang di dunia dan akhirat. Di dunia tidak ada kesusahan yang sebujurnya, tapi ketika di akhirat bujur-bujur ia akan merasakan bagaimana dahsyatnya kesusahan ketika kita di sana. Ya. Makanya salah satu solusi tadi itu apa? Yaitu dengan memperbanyak istighfar. Nah, kata ulama, di akhir zaman di antara amaliyah yang sangat penting, jangan sampai kita tinggal apa? Banyak-banyak istighfar mohon ampun kepada Allah dan perbanyak baca sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perbanyak. Kemudian kata beliau, mana tadi? Bilang. Ini. Dan janganlah seseorang itu berharap kecuali hanya kepada Tuhannya. Kita sebagai manusia tahu Zat yang maha pemberi, Zat yang maha kaya, Zat yang maha sempurna, yang maha dermawan, itu satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah cemburu, Allah nggak suka ketika ada manusia daripada hambanya ini mereka punya pengharapan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan suka berharap kepada makhluk. Kenapa? Ketika engkau berharap kepada makhluk, bersiap-siaplah kalian untuk kecewa. Ya. Kenapa? Makhluk itu lemah. Ya. Jangan sampai kita berharap kepada seseorang. Sehingganya apa? Berusaha mendekati fulan. Biar apa? Biar urusan ininya, misalkan dengan penguasa, kena semuanya bisa lancar kalau sudah. Belum tentu. Hendak berdekat-dekat dengan orang sugih. Kenapa? Kalau kita butuh nyaman urusannya, belum tentu. Nyamannya urusan yang menggerakkan membolak-balik hati seseorang sehingga dia mau menolong kepada pian, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang bersandar kepada selain Allah, maka siap-siap untuk dia kecewa. Gak bisa. Kadang-kadang cuman di PHP-in saja. Selesai. Pemberi harapan palsu. Dulu maka ternyata ya salah. Udah. Satu-satunya harapan kita Allah. Kenapa? Allah Maha tahu yang terbaik. Ya.
sudah tidak perlu dikasih pengharapan ini, karena jadi jangan, walaupun nggak jadi, tidak jadi masalah. Kenapa? Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Satu lepas, ada yang lain, gitu. Jangan khawatir. Allah lebih tahu dengan yang terbaik bagi kita. Selalu prasangka baik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Ketika seseorang bersandar kepada selain Allah, maka ia akan lemah. Orang yang punya kekuasaan, ia mengandalkan kekuasaan. Sesungguhnya kekuasaan tidak kekal. Lepas kekuasaan, lemah dia. Seorang yang bersandar kepada kekayaan, hilang kekayaan, maka ia menjadi seorang yang lemah. Tapi seorang yang sandar kepada Allah, maka sungguh Allah adalah zat yang maha sempurna. Nah, insya Allah ia tidak akan pernah mengalami daripada kesusahan di dalam kehidupannya. Cukuplah Allah menjadi sandaran kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu kita pasrah semua. Kemudian, dan janganlah kalian, salah seorang di antara kalian malu ketika ia tidak mengetahui untuk belajar. Ada di antara kita yang namanya di dalam Islam, kita diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk berwudu, lalu dia ingin ibadah sedangkan dia tidak pernah belajar. Nah, aku ini hendak ikut bertakun, rasa malu, gitu. Nah, tapi kalau nggak takun, nggak tahu. Nah, maka orang jangan pernah merasa malu ketika untuk belajar di saat ia tidak mengetahui daripada apa yang ia butuhkan dari urusan agamanya. Ya, kalau nggak tahu, ya belajar, kapan mau bisa? Ya. Belajar baca Quran nggak jadi masalah. Kadang-kadang saya pengen baca Quran, tapi saya sudah kadaluarsa. Kenapa? Umur saya sudah 50 tahun. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada terlambat. Bahkan ada orang-orang yang menghafal Quran dari umur 50 tahun bisa hafal. Ya. Tinggal kemauan hati. Maka ini nggak boleh malu di dalam urusan yang demikian. Ya. Ini, dan sungguh ini perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kun aliman aw muta'alliman. Jadilah orang alim. Kalau kau tidak alim, jadilah orang yang mau belajar. Belajar biar tahu. Ini yang nomor 2. Kau tidak bisa juga aw mustami'an. Hendak belajar yang sungguh-sungguh sudah, tapi semangat sudah. Yeah. Tapi ya, jadilah pendengar. Pendengar setia aja. Ya. Barang aja hadir majelis walaupun ngantuk-ngantuk. Nah, sambil terguring-guring barangam. Nah, ya kan, melupakan permasalahan. Jadi dengan mendapat ketenangan majelis tadi sampai itu guring-guring. Oh, lupa hutang, lupa masalah, guring, tenang di majelis itu. Itu. Ayo aja yang uyuh-uyuh guring, hadir majelis, nyaman guring. Sama dengan sholat Jumat tuh, lihat kalau waktu khutbah itu, rata guring. Nah, itu. Tapi jangan terus-terusan Bang lah. Jangan terus-terusan. Kurang afdol. Tapi tidak jadi masalah. Mana tadi? Jadi belajar. Kalau tidak bisa, ya paling tidak jadi pendengar. Setidaknya pernah mendengar. Suatu ketika kita ingat, begitu nah. San mengingat-ingat tadi. Nah, kenapa? Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu tidak akan sama. Paham ya? Orang yang punya pengetahuan dengan yang tidak punya pengetahuan itu akan berbeda. Suasana hatinya, kehidupannya, bahkan di dunia sampai di akhirat tidak akan sama. Ya. Semakin banyak pengetahuan, maka akan semakin luas hatinya. Ya. Sehingga Pak, di dalam menghadapi kehidupan itu tidak akan menjadi beban berat. Ini diantara masalahnya. Ya. Tapi kalau orang tidak punya pengetahuan, sempit hatinya. Apa? Dikit-dikit ngamuk. Nah, pokoknya kalau bisa kena sedikit ya. Nah, ini ketika seseorang punya pengetahuan, insya Allah ia lebih bijaksana. Ini diantaranya. Kemudian, dan janganlah seorang di antara kalian merasa malu ketika ditanya dia tidak tahu, tapi hendaklah ia ucapkan la a'lam, minta maaf, perlu nggak tahu. Nah, jangan sampai kita ditanya apa gengsi, masa ustadz jauh nggak tahu, maka ustadz sudah ini. Ya ustadz tuh ya tahu ya nggak tahu. Ya. Kalau yang tahu terus itu zat yang maha tahu Allah. Kalau yang ngajar di depan itu tempatnya tahu dan tidak
Tahu. Jangan dikira di depan tahu semua. Oh Tuhan katanya mau tahu semua. Manusia itu begitu. Apalagi Bang Ulun. Bang Ulun ini bukan orang alim, terus terang aja. Kalau Ulun terus terang aja bukan orang alim. Jadi kita sama-sama belajar. Kalau seandainya pengen tanya Ulun kada tahu, ya mohon dimaklumi. Tanya yang lebih alim nanti. Jangan kadang-kadang merasa gengsi. Akhirnya apa? Ngarang-ngarang jawabannya. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Nah, bahaya lagi. Kayaknya ya, jawabannya kayaknya. Pintar banget bikin kayak-kayaknya. Urusan apa lagi? Ya nggak bisa. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Bukan suatu aib. Jatuh harga diri saya. Masa Ustadz nggak tahu? Nah, ya nggak apa-apa nggak tahu. Nggak tahu ya nggak tahu. Wa'lamu anna sabra minal umur bimanzilatir ras, dan ketahuilah sesungguhnya sabar dari setiap perkara itu kedudukannya seperti kepala bagi jasad. Ketika kepala itu hilang dari jasad, fasadal jasad, maka matilah jasad tersebut. Jadi kita hidup di dunia ini hadirin tidak lepas butuh sabar. Sabar yang banyak. Jadi pian hidup di dunia butuh modal sabar yang banyak. Jangan sampai kehabisan sabar pian. Yang banyak sabarnya. Ya. Jangan sampai habis. Habis pulaan lagi. Yang banyak. Nah. Sampai kapan? Tidak ada batasan sabar kecuali sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidup di dunia tempat ujian, Pak. Kalau kita mendapati tidak kenyamanan di dunia, memang aslinya dunia begitu. Ketika Allah kasih kita kenyamanan agar kita bisa rehat sejenak. Nah, ya saya sampaikan dengan Wian, manusia tuh nggak ada yang tidak punya masalah. Semua kita pasti punya masalah, pasti itu. Siapa bilang nggak pasti itu? Ya. Ada orang, kadang-kadang punya masalah ekonomi, boyuhan, cari gawian nggak dapat, ini penghasilan nggak ada, bingung masalah ekonomi, bingung. Ada yang sudah ekonomi mapan, tapi apa belum dapat gandengan, ya mudah-mudahan yang belum dapat. Itu masalah. Kadang-kadang yang sudah punya gandengan masalahnya bini pemamaian, keriting telinga tiap hari. Nah ini masalah juga, mbak punya bini masalah, punya bini masalah. Ya, sampaikan kemudian tadi, kadang-kadang harta banyak, kesehatan bermasalah. Kadang awat sehat luar biasa, duitnya kada ada. Nah itu. Walhasil manusia nggak lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabarnya yang banyak. Cuman di antara itu yang besar, yang di dalam menghadapi kesabaran ini yang berat ini ketika ujian itu dari orang, itu yang berat. Kalau dari Allah langsung insya Allah kuat. Tapi kalau dari orang ini biasanya butuh sabar yang banyak. Tapi kita kita ikhtiar. Tapi kemudian kita ingatkan semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menghadapi musibah, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah butuh sabar. Pian nggak sabar, nggak bakal pian hadir majelis nih, nggak bakal, yakin tuh. Nyaman di rumah, ya lah. Nonton TV sama bini. Teguring-guring, ya. Yang punya bini, yang belum mudah-mudahan lekas dapat. Amin. Yang sudah dapat, mudah-mudahan tambah baik bininya, tambah baik bininya. Nah begitu keadaan manusia. Taat ini butuh sabar. Apalagi dengarkan lahwasnya ceramah kada hampi-hampi, ngomong apa Ustaz? Nah iya sudah. Sabar dulu, sabar loh. Kalau kita tidak sabar nggak bakal mau ibadah kepada Allah, ya. Rukun Islam yang ada 5 tuh kada tegawe emang kada sabar. Nah, waktunya hendak sholat, jualan lagi laris-larisnya, Bang. Wah. Lalu maka sholat maghrib nih waktunya pendek. Kalau ulun sholat kayak apa habis sama orang beli nih. Nah ya. Pilihan. Kadang sebagian mereka memilih untuk dunianya, meninggalkan ibadahnya karena tidak sabar. Subuh nyaman-nyamannya guring. Kalau tidak sabar, nggak bakal sholat, nyaman guring doang. Ini dia, apalagi hujan-hujan, dingin-dingin, ya Allah, sudah
Itu bang udah. Apalagi zakat, kita sudah pegawai, udah dapat penghasilan, sudah punya harta, Allah minta dikeluarin 2,5%. Sedikit sebenarnya kalau persentasenya, tapi tergantung duitnya. Mentah banyak juga. Kalau tidak sabar, aduh, aku udah uyuh cari duit mah keluarin. Nah itu tadi. 100 juta, 1 miliar, 25 juta, 1 miliar. Iya, kurang dari itu, tidak memenuhi syarat, kewajiban belum terpenuhi. Kalau tidak sabar, nggak bakal zakat. Duit segitulah dikeluarkan, kasihkan orang ya. Nah, ini kalau membawa kemana, nukar apa, dapat apa-apa ini. Nah itu. Nah, ini kalau tidak sabar, nggak bakal zakat. Puasa, nggak sabar, nggak bakal puasa. Ramadan paling nyaman siang-siang pas panas, ya Allah, lihat es campur, es buah, apalagi es teler, ya Allah, jadi teler-teler gitu lihat. Itu butuh sabar. Sehingganya itu, kalau orang-orang tidak sabar itu tadi banyak warung-warung kaki, kaki-kaki di warung aja. Ini orang-orang tidak sabar, akhirnya apa? Siang-siang makan, memang nyaman makan tuh makan, minum nyaman-nyamannya. Kenapa? Tidak sabar menahan lapar. Begitu juga ibadah haji. Kalau sudah punya biaya, berangkat, daftar sekadanya, jangan kada. Nah, kalau tidak sabar sama, nggak akan berangkat, nggak akan daftar. Dengan berbagai macam dalihnya. Sedangkan itu semua adalah kewajiban kita. Jadi kehidupan ini kita selalu butuh sabar. Apapun keadaan kita, baik di dalam menjalankan taat ataupun ketika kita tatkala kena musibah. Belum lagi sabar dalam menahan diri dari maksiat, itu berat juga. Ya. Yang tadi itu banyak melihat hal-hal yang tidak baik. Ya, tadi dilihat bagus, dilihat dosa, kadang dilihat bagus. Nah, ini tadi Bang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi ketika seseorang hilang kesabarannya, ketika kesabaran itu hilang, maka rusaklah suatu perkara. Pian sholat, sudah sholat nih. Dalam sholat kita tidak sabar, akhirnya ia sholat tapi sholatnya tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya apa? Lepas-lepas daripada rukunya. Sholat bang, tumak ninahnya kena. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahancap. Itu. Makanya perlu. Nah, ini diantaranya pemahaman masalah itu. Sabar tuan. ثم قال رضي الله تعالى عنه ألا أدلكم على الفقيه قل الفقيه قالوا بلى يا أمير المؤمنين قال من لم يؤيس الناس من روح الله ومن لم يقنط الناس من رحمة الله تعالى ومن لم يؤمن الناس من مكر الله ومن لم يزين للناس معاصي الله ولا ينزل العارفين الموحدين الجنة ولا ينزل العاصين المذنبين النار حتى يكون الرب هو الذي يقضي بينهم ولا يؤمنن خير هذه الأمة من عذاب الله والله سبحانه وتعالى يقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ولا ييأس شر هذه الأمة من روح الله الله عز وجل يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Kemudian Sayyidina Ali berkata lagi, maukah ku kasih tahu kalian seorang faqih, seorang yang ahli fikih yang sebujurnya, kullal fikih, benar-benar ahli fikih. Enggih ya Amirul Mukminin, beliau tahu siapa mereka itu. Kata beliau, yaitu orang yang tidak menjadikan manusia itu berputus asa dari rahmatnya Allah. Ada orang ahli maksiat dulunya, tahu-tahu dia sudah pengen baik, bukan didukung. Nah, ikam itu sudah terlanjur parah dosa ikam, tidak bakal diampuni Allah, nggak bakalan. Akhirnya apa? Ya udah lanjutin kayak itu. Nah, itu
kamu sudah kebanyakan dosa. Tuh, ceritakan aku sudah bunuh orang, sudah pernah berzina, sudah mencuri, semua. Oh, terlalu tak diterima kamu tobat ini. Nah, ini jangan pernah begitu ya. Karena Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Seorang faqih itu orang yang bisa mengambil hati seseorang sehingga menjadikan dia bisa senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahaya ya. Kalau ada orang yang begitu bahaya. Disebutkan dalam riwayat ada seorang ahli ibadah. Ibadahnya Masya Allah, siang malam semua ibadah. Satu ketika cuman satu keburukannya dia. Kenapa? Ya tadi suka menjadikan orang putus asa rahmat Allah. Tidak usah taubat, nanggung. Akhirnya orang batal taubat, tambah maksiat terus tambah maksiat. Ya. Ketika dia meninggal di hadapan Allah, ia berharap, oh ini aku pasti akan dapat pahala banyak nih. Karena Pak, hari-hari aku ibadah, sholat, zikir, baca Quran semuanya. Ya Allah, pahala apakah yang akan kau berikan kepadaku? Kata Allah, bagimu neraka. Kata Allah, bagimu neraka. Kok bisa ya Allah? Bukankah dahulu aku senantiasa beribadah kepadamu? Nah, sesungguhnya kata Allah, engkau dahulu di dunia termasuk orang yang suka menjadikan orang lain berputus asa dari rahmatku. Maka sekarang kuputuskan rahmat itu dari dirimu sehingga engkau tidak mendapat rahmatku. Celaka, Pak. Kalau sudah gak dapat rahmat Allah, celaka sudah. Ya. Ini diantaranya. Makanya kita harus merasa gembira ketika ada saudara kita yang biasanya nggak pernah ibadah lalu mulai mau ibadah, yang biasanya nggak pernah hadir majelis lalu mau hadir majelis. Itu satu hal yang harus kita sebagai mukmin ini gembira. Harus gembira. Jangan pernah menjadikan orang putus asa. Bayangkan bagaimana riwayat seorang yang membunuh 98 orang. Sering kalau kalian dengar. Nah, gara-gara nanya salah orang bilang, oh ikam terus keterlaluan, bunuh kok sampai segitu banyaknya, gak bakal diampuni Allah. Oh kurang ajar, matikan sekalian, tebas mati lagi. Nah, begitu sampai akhirnya genap 100 orang. Pas nanya ke seorang yang faqih, seorang yang alim itu, maka kemudian disampaikan bahwasanya Allah akan menerima taubat hambanya ketika ia benar-benar bertaubat. Cuman kata beliau disuruh hijrah. Jauhi engkau tempat yang asal dirimu bertempat di situ tempat maksiat, kau pindah hijrah ke satu kampung yang di situ banyak orang ahli ibadah yang bertaubat kepada Allah. Akhirnya dalam perjalanan belum nyampe tempatnya meninggal tengah jalan. Punya niat bertaubat. Diampuni Allah, Pak. Ya, malaikat rahmat, malaikat azab rebutan. Tapi karena dekat dengan tempat dia menuju ahli ibadah tersebut, maka ia kemudian dibawa malaikat rahmat dan ia selamat dapat rahmatnya Allah. Itu yang sudah bunuh 100 orang. Kira-kira sekarang kalau ada enggak itu parah banget. Nah, makanya kita lihat ulama-ulama kita, guru-guru kita, mereka Masya Allah gembira melihat ketika ada orang-orang yang begitu. Nah, ada seorang yang datang ke Habib Ali Jufri yang dengan tato panuh, muka-mukanya bertato, bekas bolong-bolong telinganya. Beliau senang dipeluk, Masya Allah. Orang-orang begini, kita nggak tahu. Ketika seseorang bertaubat dengan sungguh taubatnya, diterima Allah taubatnya, bisa jadi wali. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kalau Allah cinta berarti jadi wali, dicintai Allah. Bayangin kan? Makanya kita jangan pernah meremehkan siapapun, walaupun saat ini dia masih dalam keadaan berlumuran dosa. Bisa jadi suatu ketika ia dirubah Allah, diangkat menjadi orang yang baik di sisinya. Jadi kita selalu berusaha membawa orang untuk bisa semakin dekat kepada Allah. Dan juga orang yang tidak menjadikan manusia merasa aman dari makar Allah. Nah, ngeremehin hukum. Sehingga apa? Orang itu menganggap remeh perbuatan maksiat. Dia merasa aman. Allah tuh Maha Pengampun. Ayo jadi kan maksiat, yang penting kan habisin tobat kita. Ayo kita minum dulu. Habis ini kita tobat jamaah kita. Masya Allah. Menganggap remeh itu. Atau udah, walaupun kita nggak taubat, Allah Maha Pengampun. Tahu kalau Maha Pengampun, diampuni. Akhirnya dia merasa begitu.
Semakin dia mengingat begitu, menjadikan dia semakin berani dalam kemaksiatannya kepada Allah. Ini menjadi salah tempat. Makanya lihat orang-orangnya. Ini kalau saya kasih begini, jadi nih. Ingat, Allah Maha Syadidul Iqab, dahsyat siksanya. Hati-hati kan. Nah itu. Ingat-ingat ya ancamannya Allah. Jika makan haram, 40 hari ya diterima sholatmu. Nah ini diingatkan itu juga. Kayak gitu. Ya, jadi ada keseimbangan. Jangan juga menjadikan orang putus asa, jangan juga menjadikan orang tambah berani daripada merasa aman daripada siksa Allah. Dan janganlah, dan juga orang faqih itu orang yang tidak menghiasi, menjadikan seseorang tertarik untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa ya tadi itu sama dengan yang tadi itu, aman dari makar Allah tadi. Jangan merasa kemudian menjadikan seseorang semakin berani daripada maksiat kepada Allah. Ini kadang kan kita harus roja, berharap. Salah. Roja yang bujur itu bukan berarti terus menjadikan seorang tambah berani maksiat, tapi tujuannya apa? Biar seorang semakin rajin ibadah karena ia akan mendapat janji Allah daripada kebaikan-kebaikannya Allah. Begitu. Bukan tambah menjadikan orang, Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, maksiat gini dulu, puas-puasin dulu, kan Maha Maaf, kena istighfar kita, nyaman-nyaman begitu. Taubat kepada Allah, taubat, tidak semudah-mudahnya, alhamdulillah. Nah, cuman kita tetap yakin Allah Maha Pengampun, jangan putus asa, cuman jangan remehin dosa, karena at-taubah an-nadam, taubat itu penyesalan. Kalau kita mengucap astagfirullah itu gampang, tapi menimbulkan rasa hati kita untuk menyesal kepada Allah tidak semudahnya. Mendatangkan hati kita rasa sedih, pilu, malu, lalu menangis kepada Allah, tak gampang hadirin. Kita takutnya begitu. Nah, walhasil masa lalu yang sudah berlalu kita selalu berharap, walaupun kita tidak bisa begitu, setidaknya kita berusaha. Allah Maha Pengampun. Jadi kita celah-celah diri kita, ya Allah, ulun ini pengen taubat kepadamu, tapi taubat hamba kayak ini ya Allah, kayak apa ya Allah. Itu rendahkan kita hadapan Allah. Jangan pernah merasa mensucikan diri, sok suci jangan. Kemudian, dan janganlah seseorang memastikan daripada seorang yang beriman atau arifin itu sudah ahli surga. Jangan kita ini belum sudah mengklaim, itu ahli surga, kayak pian yang punya surga. Mudah-mudahan masuk surga, tapi kalau mengklaim, memastikan, tak boleh. Kecuali orang-orang yang sudah memang masuk di dalam apa yang diceritakan Allah di dalam Quranul Karim. Nah ini pasti sudah. Tapi kalau sesama kita, pian pasti surga pian. Enak dulu, belum tahu kita. Ujungnya kita ini apa? Ini belum tahu. Nah, jadi jangan begitu. Dan juga janganlah engkau memastikan orang yang bermaksiat, yang berdosa, ini ahli neraka. Neraka ikam, pasti neraka sudah. Aku jamin neraka ikam. Masya Allah, bisa menjamin neraka. Kayak Tuhan jadi. Ini jangan pernah begitu ya. Sehingganya apa? Jangan pernah menentukan seseorang itu ahli surga atau neraka, sehingga kelak Allah lah yang akan menentukan bagian-bagian mereka. Kecuali orang yang sudah dinas di Quran. Fir'aun pasti sudah yang bilang, itu bisa jadi masuk surga, agak bakal sudah. Kenapa? Sudah ada nas. Sudah ada nas gak bisa. Yang sudah lewat, nah itu sudah jelas. Iblis udah jelas sudah. Tapi yang kayak kita, orang-orang yang masih sekarang jangan dulu. Kenapa? Ada juga orang yang dibalik oleh Allah asalnya ahli ibadah tapi ahli neraka. Apa? Bal'am ba'ura. Apa ya? Barsis, Syekh Barsiso. Mana kalau pian ahli ibadah bisa terbang, muridnya aja terbang ke angin. Tapi suul khatimah. Itu. Makanya kita selalu mohon kepada Allah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Yang paling kita curigai itu diri kita hadirin, bukan orang. Kita nih yang dicurigai. Nah, itu.
Maknanya jangan pernah merasa aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang banyak yang bermaksiat kepada Allah, maka banyaknya maksiat itu mengundang murka Allah dan mengundang daripada azabnya Allah. Kan sudah Allah ingatkan banyak. Ya. Makanya kita ini kalau bisa jangan cuma soleh seorang, tapi juga mengajak orang lain untuk bisa soleh. Ya. Baik dan mengajak orang berbuat baik, amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kemungkaran terutama orang-orang yang punya jabatan. Ini nggak ada Bang Bian yang duduk di jabatannya ya? Nggak ada mau nyalek kan? Bang Adi nyalek Bang Adi. Kalau ada yang seorang yang bisa berbuat adil dengan jabatan, maka dia dengan kekuatan itu mudah untuk memberantas nahi munkar tuh gampang. Yeah. Tapi kalau enggak berat Bian. Yeah. Ada orang gerombolan Bian datang ini, mengkada dipukuli Bian di situ. Entah lagi kalau sudah persiapan Bian. Nah, itu diantaranya. Dan Allah berfirman, "Fala ya'manu makrallahi illa qaumul khasirun." Dan tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali golongan orang-orang yang rugi. Nah, begitu juga tidaklah berputus asa, ya. Allah mengatakan sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali golongan orang kaum kafir. Jadi ketika kita merasa putus asa itu dosa besar. Apa? Aku ini nggak bakal diampuni Allah, sudah diampuni Allah Maha Pengampun. Kadang aku ini parah sudah, kada bakalan. Naudzubillah. Prasangka ia untuk tidak diampuni Allah itu dosanya lebih besar daripada dosa maksiat yang dikerjakannya. Kenapa? Berprasangka buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kita selalu berharap, ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Seburuk apapun kita ketika kembali kepada Allah, pintu taubat terbuka. Dan bila Allah mengampuni, Allah tidak peduli walaupun dosa pian sampai penuh ke ujung langit. Ketika kita datang kepada Allah dengan rendah, insya Allah, dan yakinlah Allah Maha Pengampun akan mengampuni dosa kita. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya diperbaiki akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan orang-orang yang istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya digolongkan orang yang akan mendapat keberuntungan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa mohon maaf, akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.